Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali Ibu bisa bertemu kembali dengan kalian semua dalam renungan pagi ini. Yuk kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, membaca sebagian firman Tuhan lewat renungan Habatus Hidupku Bagi Kristus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami mau membaca sebagian dari firman-Mu dan kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami dan memampukan kami untuk bisa mengerti dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat 10 sampai ke 28. Nah, nanti kalian bisa membaca keseluruhan ayatnya ya. Bisa dibantu dengan orang tua atau dengan kakak kalian. Adik-adik, di sini judul dari pembacaan Alkitab pada pagi hari ini adalah beberapa usaha Raja Salomo. Nah, adik-adik, kalian tentu tahu ya, Raja Salomo diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mewujudkan impian ayahnya membangun rumah Tuhan. Dan ini sudah terlaksana adik-adik ya. Raja Salomo membangun rumah Tuhan dan juga membangun istana untuk dirinya sendiri. Nah, adik-adik, di sini tentunya bukan waktu yang singkat ya, Raja Salomo bisa membangun rumah Tuhan juga istana raja, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Yuk kita akan baca di ayat yang ke-10. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Nah adik-adik, 20 tahun adalah waktu yang lumayan cukup lama ya, bukan waktu yang singkat, tetapi di sini Raja Salomo tetap giat dan tetap sabar, juga tetap bekerja dengan giat dan bekerja keras untuk bisa mewujudkan pembangunan tersebut. Bukan hanya membangun rumah Tuhan dan istana saja ya, tentunya Raja Salomo juga membangun hal-hal yang lainnya. Contohnya di ayat ke-26. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Ezion Geber yang ada di dekat Elot, di tepi laut Teberau, di tanah Edom. Dia juga membangun kapal-kapal. Wah, luar biasa adik-adik ya. Raja Salomo walaupun berkecukupan, bahkan melimpah, bahkan dia sudah begitu luar biasa diberkati Tuhan, tetapi dia tidak malas-malasan. Dia membangun juga kapal-kapal. Nah, adik-adik, di sini kalian tentu tahu ya bagaimana Raja Salomo senantiasa taat kepada Tuhan. Dia selalu bertanya, dia selalu memohon pertolongan Tuhan dalam membangun rumah Tuhan. Dan tentunya Raja Salomo ini orang yang taat, sehingga Raja Salomo sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan dengan kekayaan yang begitu melimpah dan juga hikmat atau kepintaran yang luar biasa yang Tuhan Allah berikan kepada Raja Salomo. Nah, adik-adik, di sini kita lihat ya di ayat yang ke-25 bagaimana Raja Salomo adalah raja yang senantiasa taat kepada Tuhan. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikannya bagi Tuhan, dan ia membakar korban api-apiannya di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. Nah, adik-adik, di sini Raja Salomo juga mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, karena dia percaya bahwa segala sesuatu yang dia miliki semuanya dari Tuhan. Ketika dia taat, Tuhan luar biasa memberkati Raja Salomo adik-adik, sehingga Raja Salomo ingin senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang dilakukannya? Dia rutin
dia taat, dia setia untuk mempersembahkan korban bakaran atau memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, ingin seperti Raja Salomo? Ingin senantiasa diberkati? Ibu juga tentu ingin ya. Bagaimana caranya? Satu kuncinya adik-adik, senantiasa taat dan setia kepada perintah-perintah Tuhan. Dan selebihnya, kita harus tetap bekerja keras, kita harus tetap bergiat untuk menjalani kehidupan kita. Adik-adik sebagai anak juga harus taat kepada orang tua, juga rajin membantu. Sekalian sebagai siswa di sekolah juga harus taat kepada guru, rajin belajar, mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar ya dari kehidupan Raja Salomo yang senantiasa mau bekerja keras, tidak malas-malasan, dan juga taat kepada Tuhan, dan senantiasa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi pelajaran buat kita adalah apa adik-adik? Kita senantiasa taat setia kepada Tuhan, taat berdoa, taat membaca firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, taat sekolah minggu, taat beribadah, dan tentunya kita juga harus tetap taat dan setia memberikan persembahan. Karena apa yang sudah kita punyai adalah milik Tuhan, bukan hanya mempersembahkan materi atau uang saja adik-adik, tetapi seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Dan supaya nama Tuhan dimuliakan, orang-orang bisa melihat begitu kasih atau luar biasanya Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, adik-adik, biarlah renungan pada pagi hari ini menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia, dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi ini. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang giat, rajin, juga memberikan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kabar Plus Renungan Harian Anak.